Saudara Linda, saya panggil saudara sebagai saksi ya. Siap. Saya bertegas kembali, saudara Linda, saudara saksi. Tadi saya menyambung pertanyaan majelis karena saudara, akan saya pertegaskan bahwa tadi kan saudara sampaikan bahwa saudara sudah lama berhubungan dengan terdakwa dari 13 sampai 19 sampai tadi saudara sampaikan operasi besar, tapi akhirnya saudara gagalkan. Ya, Betul. itu benar itu ya. Benar. 081 211 7666 nya 4 kali. Betul. Itu nomor itu yang selalu dipakai dengan berhubungan dengan saudara Betul. oleh terdakwa. Betul. Dari 2013, apa ada pergantian atau 2019? Saya nggak ingat yang 2013 itu. Saya yang 2019 itu ya pakai nomor itu. Ya, nomor itu tadi. Iya. Tadi saya tertarik karena sangat luar biasa tadi yang saudara tadi sampaikan bahwa ternyata saudara bukan informan kaleng-kaleng ini karena internasional dan bisa menggagalkan barang masuk ke Indonesia. Kapal itu barangnya akan masuk dari Myanmar. Betul Ya, yang. begitu ya? Betul. Terima kasih. Jadi digagalkan. Itu kalau sampai masuk, bagaimana negara kita ini? Ini di HP saudara, Ya. itu benar ditulis My General itu. Betul. Kenapa saudara tulis itu? Apakah karena ada hubungan batin dekat Betul. sehingga ada My General? Betul yang. Gitu ya? Betul. Di profil itu maksud saya. Iya betul. Tadi saudara juga katakan nilai 400 itu muncul dari saudara setelah saudara komunikasi dengan Kasranto. Iya betul. Apakah saudara laporkan ke terdakwa nilai 400 itu? Saya laporkan. Saudara laporkan ke terdakwa menyetujui nilai 400 itu terhadap barang yang tadi majelis sudah sampaikan suruh carikan lawan itu. Menyetujui, dia nggak menjawab, cuma saya bilang kepada terdakwa bahwa satu invoice itu 400 juta. Satu invoice, istilahnya invoice ya? Kalau invoice ya? Iya, satu invoice itu 400 juta. Saya jadi tertarik kepingin tahu. Ini istilah-istilah galon tadi majelis juga. Galon, invoice, apa tadi lagi? Ini sembako. Ini rasanya kok familiar dengan dunia saudara. Apakah memang terdakwa ini sebelum-sebelumnya pernah juga ada perintah ke saudara atau permintaan ke saudara untuk hal serupa sehingga kok istilah-istilah ini dipakai? Tidak ada. Jadi istilah sembako, istilah invoice itu dari terdakwa. Galon juga dari terdakwa. Ya saya tinggal bawanya aja bilang invoice sudah cair, saya ikutin aja. Invoice galon juga dari terdakwa. Betul. Apa khusus terhadap barang sabu-sabu yang terdakwa infokan ke saudara pada saat saudara chat ya? Ini saudara itu komunikasi dengan terdakwa itu selalu menggunakan chat atau bisa gabungan komunikasi langsung? Dengan Artinya chat. telepon begitu? Dengan chat. Dengan chat? Ya. Selalu? Selalu. Nggak pernah saudara telepon langsung? Tidak. Itu istilah seperti itu datang dari terdakwa, istilah invoice itu? Iya betul. Terhadap barang yang berhubungan yang 5 kilo terdakwa kilo. sampaikan itu? Iya betul. Terus itu kan barang ada di Padang ya, infonya ya? Iya betul. Awalnya. Betul. Terjadi tarik-menarik untuk barang itu antara saudara dengan
dengan Dodi pada waktu itu setelah terdakwa tadi saudara ceritakan merekomendasikan orang yang bernama Dodi akan menghubungi saudara. Betul. Ya, itu apakah juga saudara sampaikan kepada terdakwa itu? Maksudnya tarik menarik masalah? Kan tarik menarik antara barang ini harus diambil di Padang atau harus dikirim di Jakarta, diterima di Jakarta. Saya infokan kepada terdakwa, saya bilang begini, Pak Teddy nggak bisa, Dodinya nggak mau mengantar barang itu ke Jakarta, jadi harus sesuai, jadi uang dulu, begitu aja, dari Dodi begitu, dari terdakwa begitu. Terus terdakwa bilang, ikutin aja cara yang punya barang. Itu WA juga ada? WA juga. Ikutin cara main yang punya barang, bilangnya begitu. Terkait uang hasil penjualan barang yang 1 kilo yang pertama Ya. dijual, ya. Tadi saudara terangkan 1 kilo sudah terjual laku melalui Kasranto. Ya, betul. Ya. Itu uang saudara serahkan ke Dodi, yang orang yang mengaku bernama Dodi. Ya. Itu perintah terdakwa atau dari siapa? Atau inisiatif si Dodi yang minta? Pada waktu itu saya ada WA kepada terdakwa. Saya bilang, nanti uangnya saya antar ya. Maksudnya saya juga ingin ketemu terdakwa. Terus terdakwa bilang, ya kalau sudah ada uangnya, antarkan saja ke Padang. Terus saya tanya ke Dodi waktu itu, saya telepon, Dodi, nanti duitnya saya kasih ketemu Pak Teddy langsung. Enggak Mbak, perintahnya ke saya. Oh ya sudah, saya percaya saja. Saya pikirkan itu orang kepercayaan terdakwa. Jadi itu memang komunikasi saudara dengan terdakwa dan perintah itu berarti datang dari terdakwa untuk diserahkan ke Dodi. Iya. Terus saya tertarik ada chat yang menyatakan tadi saudara juga ceritakan ada perintah tarik. Iya. Itu perintah tarik itu datang ke handphone saudara atau ke handphone Dodi? Cerita tarik itu Dodinya pas ke rumah saya. Jadi pas mau ambil uang, sambil dia tergopoh-gopoh dengan orang ketakutan, dia bilang, Mbak, perintahnya bos suruh tarik semuanya. Bos marah besar. Bos marah besar? Ya. Yang dimaksud bos siapa? Terdakwa. Terdakwa. Ya. Akhirnya ditariklah itu kembali. Itu berarti Dodi yang menyampaikan ke saudara, bukan terdakwa chat ke saudara, bukan? Chat ke saya juga ada. Oh, ada juga chat ada ke juga. HP saudara. Ada apa juga. isinya itu? Itu setelah saya infokan ke terdakwa bahwa invoice itu sudah cair. Terus saya bilang invoice sudah cair. Uangnya saya kasih ke Dodi. Terus yang 4-nya ini ditarik kembali. Saya pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesianya begitu. Jadi yang 4 ditarik kembali. Terus terdakwa bilang, tarik balik. Saya nggak biasa kerja dengan tidak jelas. Ya sudah, balik. Terus Dodi bilang sama saya, Mbak tarik balik. Terus nggak lama dia kayak orang tergopoh-gopoh itu seperti, Mbak ini bos mau conference 3 orang. Mau telepon maksudnya. Antara Dodi, saya dengan terdakwa. Sayanya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau kerja beginian pakai conference. Kecuali kerja batu bara, saya bilang begitu. Saya nggak mau gitu. Akhirnya nggak jadi telepon, ambil barangnya itu, dibawa balik sama Dodi itu.
Artinya ada komunikasi dengan saudara juga ya? Ya, Berarti apa bisa diartikan itu terdakwa kecewa? kecewa Dan karena mungkin dikasihnya 300 juta gitu. Kan infonya kan 400 gitu. info awal 400 Info ke awal terdakwa. 400. Mungkin masuk terdakwa kan 400 semuanya, harus 400 begitu. Ternyata kan saya ambil 50 diambil Dodi. Jadi yang 300 disampaikan kepada terdakwa. Mungkin marah begitu, karena kan beliau kalau nggak jelas marah. Izin majelis diteruskan rekan saya. Silakan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan atas pertanyaan majelis bahwa saudara adalah informan polisi. Betul, Betul ya? betul. Saudara pernah bantu polisi ungkap kasus apa terkait dengan narkotika? Banyak yang saya ungkap, Banyak ya? banyak. Banyak juga jenderal yang mengenal saya. Termasuk Irjen Suwondo Nainggolan, Ya. termasuk Irjen Eko Danianto. Ya. Banyak yang saya kenal dan banyak polisi yang mengenal saya. Dan semua info saya itu luar biasa. Saya nggak berani sebutkan. Kalau misalkan ya ada 1-2 yang lolos, ada. Saudara masih ingat kasus yang pernah saudara ungkap bersama dengan orang-orang yang saudara sebutkan tadi? Ingat, Misalnya, penangkapan di Batam dan Tanjung Lesung. ya. Sabu 1,6 ton. Dengan Satgas dan yang sekarang jadi Kapolda DIY Irjen Suwondo Nainggolan. Oke. Yang lainnya lagi? Banyak yang ratusan, saya takut sebutkan. Oke. Kemudian dalam percakapan tadi, apakah saudara terdakwa ini ada mengirimkan nomor Dodi juga kepada saudara saksi? Maksudnya? Kan saudara ada berkomunikasi dengan terdakwa dan Ya. nanti kan katanya ada orangnya namanya Dodi menghubungi saudara saksi ya, Ya. gitu dia. Kemudian apakah kontaknya, nomor kontaknya Dodi juga dikirim oleh terdakwa kepada saudara? Tidak, Oh tidak ya? tidak. Oh. Oke. Kemudian dalam setiap kegiatan, apakah saudara yang saudara ceritakan tadi, apakah selalu saudara laporkan atau teruskan kepada terdakwa ini? Misalnya tadi terkait dengan saudara sudah berkomunikasi dengan Dodi, kemudian ada permintaan supaya barang diambil di Padang. Iya, betul. Apakah itu semua saudara laporkan kepada terdakwa? Sudah. Saya laporkan ke Pak Teddy, saya bilang buyer saya nggak bisa ke Padang. Jadi minta barang itu sampai di Jakarta. Terdakwa bilang nggak masalah, yang penting ada uangnya. Saya bilang uangnya sampai Jakarta, topiknya itu terus dibolak-balik itu. Jadi uang datang dulu, uang dulu, atau fotokan dulu, uang dulu baru ada barang, begitu. Kemudian tadi atas pertanyaan majelis dan juga dari tim kami terkait dengan yang menentukan harga. Jadi tadi kan majelis juga sudah bertanya kepada saudara siapa yang menentukan harga. Dan majelis juga tadi sudah mengingatkan apakah saudara pernah diperiksa di penyidik. Ini saya mau mengingatkan BAP saudara di poin 10. Ini saya bacakan pertanyaannya dan jawaban dari saudara. Siapa yang menentukan harga satu kantung sabu seharga 400 juta rupiah? Jelaskan. Jawaban saudara begini. Dapat saya jelaskan bahwa yang menentukan harga satu kantong sabu seharga 400 juta rupiah adalah Teddy Minahasa yang disampaikan kepada saya melalui WA pada tanggal 23 Juni 2022. Namun percakapannya sudah dihapus oleh Teddy Minahasa. Saya hanya mengingatkan saudara yang benar apakah
ini atau disepakati atau bagaimana? Majelis Hakim yang terhormat, tadi sudah dijawab, tolong interupsi mohon izin. Tadi sudah dijawab ya Majelis. Ini ada perbedaan dengan BAP. Sebentar. Kita hanya Biar mau memastikan nanti saja sekalian yang keberatan. Sebentar penuntut Siap. umum. Ya. Kalau ada yang seperti itu tenang dulu. Nah, karena sudah hampir 1 harian kita, jadi tensi itu pun agak tinggi-tinggi. Ya. Ya. Jadi catat nanti keberatannya itu 2 kali. Baik. Tadi sudah kami tanya itu. Nah, silakan kalau mau dijawab lagi atau berubah. Kita nggak bisa paksa. Kalau dia berubah silakan juga. Siapa yang menentukan harga 400 juta itu? Tadi saya jawab sudah. Kami Baik. dari Kasranto, saya laporkan. Berarti tidak sama dengan berita acara ini seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terima kasih yang mulia. Kemudian saya juga mau bertanya kepada saksi. Saya masih bingung. Tadi kan saudara mengatakan saudara butuh dana untuk ke Brunei. Iya, betul. Kemudian saudara WA terdakwa dan meminta uang kepada terdakwa untuk biaya saudara ke Brunei. Iya, betul. Maksud saya, apakah memang hal tersebut kalau saudara butuh sesuatu, saudara sering komunikasi dengan terdakwa atau meminta bantuan seperti itu? Bukan. Masalahnya ini kan pekerjaan saya dengan terdakwa. Oh, ini ada urusannya urusan dengan kerja, terdakwa. iya. Jadi kalau misalkan kerja itu proyek terdakwa, ya saya minta ongkos dan operasional kepada terdakwa. Karena kan ongkos ke Brunei dan operasional bukan sedikit. Konteksnya di sini saudara sebagai rekan bisnis atau bekerja untuk kepentingan terdakwa dalam yang ke Brunei tadi? Maksudnya? Tadi kan saudara bilang ada urusan dengan terdakwa terkait dengan kris ya? Ya, Nah, maksud saya di situ saudara bekerja sama dengan terdakwa ini atau saudara sebagai orang pegawainya terdakwa begitu? Bekerja untuk kepentingan terdakwa? begini yang mulia. Jadi saya itu ada bisnis menjual pusaka punya terdakwa yang waktu itu belum selesai karena COVID. Jadi pas setelah COVID selesai 3 tahun kemudian baru saya WA terdakwa. Pertanyaan saya berikutnya, apakah saudara ada utang uang atau utang janji kepada terdakwa ini? Tidak ada, Tidak ada ya? tidak ada. Kemudian menurut saudara, apakah terkait tadi dengan keterangan saudara, saudara ada mengalihkan rute? Yes. Apakah keterangan tersebut, informasi ini baru saudara ungkapkan di persidangan ini atau terdakwa sudah tahu sebelumnya? Baru saya ungkap di persidangan ini. Baru di persidangan ini saudara Iya. ungkapkan ya? Iya. Oke. Kemudian ada lagi ini terkait dengan pembicaraan terdakwa, pembicaraan saksi dengan terdakwa maupun dengan saksi Dodi terkait dengan pengambilan sabu, sembako atau galon yang saudara istilahkan tadi di Sumatera Barat. Apakah ada syarat bahwasanya sabu tersebut harus diambil di Sumatera Barat? Pada waktu itu terdakwa menyuruh saya Ya. untuk ambil bayarnya itu dibawa ke Padang. Iya. Saya jawab, bayar tidak mau, maunya terima di Jakarta. Kemudian setelah saudara mengatakan harus di Jakarta, bagaimana? Apakah terdakwa ataupun Dodi bersedia untuk dibawa ke Jakarta atau memang kalau tidak di Padang tidak boleh gitu, tidak jadi transaksinya? Iya, nggak jadi juga itu, nggak sampai itu. Begitu saya ada infokan bahwa dari Kasranto ada cash 2.800, baru saya infokan kepada terdakwa. Terus terdakwa bilang saya koordinasi dengan Dodi. Ya. Akhirnya saya koordinasi dengan Dodi. Terus Dodi bilang gimana Mbak, udah ada kesepakatan? Sudah itu. Ada yang mau 2.800, 1 jam cair. Ya. Oke Mbak, kalau begitu saya menghadap Bapak. Itu. Oke. Kemudian tadi juga saudara diperintah oleh terdakwa untuk mencarikan lawan. Saudara akhirnya ikuti. Saudara tidak takut dijebak oleh terdakwa ini?
Saya berpikir terdakwa tidak akan menjebak saya Kenapa? karena saya kenal benar dengan terdakwa. Satu, kedua, saya berani mencarikan lawan karena saya berpikir dia jenderal. Kalau ada apa-apa dia pasti backup saya. Itu yang di otak saya. Saya masih penasaran karena pekerjaan ini terlalu beresiko. Kalau logika saya berpikir ini sangat beresiko sekali gitu. Tetapi saya masih ingin penegasan dari saudara. Artinya resikonya sangat besar, tetapi saudara yakin kepada terdakwa ini. Kenapa saudara sangat yakin dengan terdakwa ini? Bahwa saudara tidak akan dijebak atau dicelakai oleh terdakwa ini? Karena terdakwa menggaranti saya. Apa kamu tidak percaya dengan seorang TM? Pengalaman apa yang membuat saudara begitu yakin dengan terdakwa? Karena saya kenal dekat dengan beliau. Itu masih abu-abu. Saya kenal dekat dengan beliau dan gak mungkin dia akan celakain saya. Ternyata sampai itunya penangkapan, saya betul-betul kecewa karena terdakwa cuci tangan. Akhirnya kami buka lah semua. Memang barang ini dari saya, yang sangat kecewa itu saya. Demikian yang Kemudian saya ingin membacakan BAP saudara nomor 18. Saya butuh konfirmasi aja penegasan. Pertanyaannya begini. Setelah diperlihatkan oleh penyidik gambar di atas, saya masih mengenalinya karena gambar tersebut adalah jawaban saudara di B yang akan saya bacakan. Komunikasi saya dengan Teddy Minahasa perihal Teddy Minahasa menanyakan apakah sekelas Teddy Minahasa tidak bisa dipercaya, dan saya jawab jika pembeli sabu tidak tahu jika bahan dari Teddy Minahasa. Saya kembali mengatakan jika sekarang sudah berbeda, tidak bisa langsung barter sabu dan uang. Kemudian Teddy Minahasa menjawab jika Dodi tidak akan mau cara seperti itu karena Dodi takut saya akan memberitahu jika sabu dari Dodi. Kemudian Teddy Minahasa mengatakan intinya jika mau sabu harus ada uang dan saya diprioritaskan untuk penjualan sabu. Ini ada frase yang mengatakan jika sekarang sudah berbeda tidak bisa langsung barter sabu dan uang. Pertanyaan saya, apakah dulu bisa? Apakah pernah ada harus seperti itu? bukan. Maksudnya Coba. begini. Saya kan sebagai informan. Ya. Saya tahu di lapangan sejak COVID itu banyak bandar besar itu tengkurap, ya kan? Saya kan cari-cari info terus, ya kan? Di situ saya tahu bahwa semenjak COVID itu banyak bandar itu tengkurap, jadi tidak bisa membeli barang itu dengan cash atau langsung bayar, maksudnya begitu. Jadi saya tahu itu dari info-info saja bahwa sejak COVID itu biasa mereka itu bawa barang tempo baru bayar. Oh gitu ya. Karena saya suka mencari info di lapangan, karena pekerjaan saya itu. Dan saya infokan kepada terdakwa. Dan itu saya juga dapat info juga dari Kasranto bahwa bisa kejual 1 minggu 1 kali, tapi barang dulu. Jadi saya klopkan Usama. Oke. Yang mulia mohon izin kami ingin menayangkan tangkapan layar handphone saudara yang memperlihatkan percakapan atau chat antara terdakwa dengan saksi. Tapi ada di berita acara ini kan? Ada di sini kan? Iya, Yang tapi ini aja kita kurang cocok. jelas di dalam BAP ini saya melihat. Jadi kita mau tayangkan seperti tadi yang mulia. Mungkin bisa lebih pasti, lebih cepat dia baca yang ada di sini. Ini aja kan, ini yang mau ditampilkan di layar kan? Ya, kita mau Ini juga yang kita baca kan? Iya. Untuk memastikan lebih pasti apa yang ada pada kita, ada penuntut umum, ada di penasihat hukum. Ini aja kita pertunjukkan ke dia. Mohon izin majelis. Itu kan di BAP-nya sudah jelas. Jaksa itu hanya mau agar wartawan bisa masukkan TV gitu tujuannya. Bukan seperti itu, ya. Asumsi itu Enggak, asumsi.
Ya, kalau memang sudah seperti tadi kan ada semua di BAP. Ya. Kata-katanya jelas. Kenapa dan TV Baik. juga dibikin 2 lapis, satu arah wartawan, satu arah ke sini. Tunggu sebentar, kan sudah saya ambil alihkan. Yang ini aja kita pertunjukkan, karena kami pun bisa baca, saya yakin saksi ini pun bisa baca. Dan semua kita baca apa yang ada di sini, seperti itu. Kecuali berbeda. Itu dulu, kalau berbeda dari sini, mendukung ini. Boleh? Oke, begitu saja. Atau begini, selesai dulu baru kita pertunjukkan dari penuntut umum. Pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Oke. Baik, ingat waktu. Silakan, masih ada? Ada majelis. Baik, silakan singkat padat, langsung bernas. Tadi saudara saksi menjelaskan bahwasanya sudah sering abang menginformasikan. Itu kalau dihitung pakai presentasi sudah berapa kali saudara ini? Maksudnya yang boleh? Sudah berapa kali dengan kepolisian sering mengungkap, atau sekarang dengan terdakwa ini sudah berapa kali saudara? Kalau dengan terdakwa saya belum. Kalau dengan saudara sudah terdakwa belum? Belum. Terus lagi, pada saat yang kedua itu, kalau yang pertama kan sudah terjual Ya, oleh Kasranto. Yang kedua itu berarti harganya sama. sama. Barang buktinya itu saudara simpan di mana? Kenapa? Barang bukti sabunya saudara simpan di mana? Yang mana itu? Yang kedua? Yang kedua kan satu dibawa Kasranto, Ya, satu saya taruh di dapur saya. taruh di dapur rumah saudara. Iya, Ada yang mengetahui pada saat saudara menaruh di dapur rumah saudara? tidak ada, Tidak ada. tidak ada. Memang saudara tinggal di rumah itu hanya sendiri atau ada orang lain lagi? Saya dengan anak saya. Dengan? Anak saya. Oh, dengan anak saudara. Tadi saudara jelaskan bahwasanya saudara menerima hasil penjualan sebanyak 60 juta. Iya, betul. Betul. Sudah saudara gunakan untuk apa saja 60 juta tersebut? Pertama kan rencana saya buat ke Brunei. Untuk ke Brunei? Iya. Untuk ke Brunei berapa jumlahnya? Ya mungkin sekitar kurang lebih 100 jutaan yang saya perlukan. Lalu? Tapi karena nggak jadi, uangnya itu kepake buat keperluan kami, rumah. Sehari-hari? Iya, betul. Untuk anak sekolah dan lain-lain? Iya, betul. Jadi uangnya sudah habis? Iya, betul. Penegasan aja satu saya. Pada saat saudara telah sepakat 400 juta untuk terkait pembelian yang pertama, harganya 400 juta, terus yang kedua itu 400 juta. Apakah saudara selalu menyampaikan melalui media WhatsApp kepada terdakwa? Saya sampaikan. Selalu saudara sampaikan? Sampaikan. Setiap saya dapat kabar untuk dari Kasranto, saya sampaikan. Termasuk tidak bisa langsung, saya sampaikan. Semua saya sampaikan. Termasuk cair pun saya sampaikan. Oke. Apa tanggapannya dari terdakwa? Tanggapannya dari terdakwa apa? Terdakwa menjawab kalau masalah yang 400, Ya, dia nggak jawab, dia diam aja. dia nggak jawab. Iya. Kalau yang di awal? Yang menjawab itu masalah uang dulu atau hand to hand dengan Dodi, begitu-begitu aja. Uang dulu, datang ke Padang, bayar bawa ke Padang, maksudnya bayar itu yang pembelinya begitu. Jadi pada intinya saudara selalu menyampaikan sama terdakwa ya? Iya, betul. Sementara cukup. Ada teman-teman jaksa? Cukup lah ya. Udah? Oke. Cukup majelis. Nanti kita lihatkan ini ketika juga mempertunjukkan barang buktinya. Oke.